Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kafaru fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita awali dengan sholat subuh, kemudian tadarus Al-Quran serta bertolakul ilmi. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan juga mengingat kita. Kemudian kita juga bersyukur atas semua nikmat itu. Bagaimana kita mensyukurinya adalah dengan berupaya secara terus-menerus, secara kontinu, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah dan juga meningkatkan muasalah kita, muamalah kita di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kehidupan dunia kita ini menjadi bekal kita di kehidupan yang akan datang atau kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongi kita, merahmati kita, dan juga meridhoi kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini insyaallah kita akan mengaji terkait dengan hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, lanjutan dari yang lalu. Kalau kemarin kita sudah pada hadis yang pertama sampai keempat, maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk pada hadis yang kelima dengan judul menolak kemungkaran dan bid'ah. Kemungkaran adalah sesuatu yang melanggar syariat, atau bid'ah adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah selayaknya kalau kita adalah menolak kemungkaran dan juga bid'ah, termasuk menjadi kewajiban kita yang secara umum kita tahu adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Adapun hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Bapak Ibu, di sini berarti ada dua kalimat yang digunakan dalam matan hadis ini. Yang pertama adalah man ahdasa. Man ahdasa, mengada-ada sesuatu yang baru atau mengadakan sesuatu yang baru. Kemudian ada man ahdasa, kemudian man amila. Ini di dalam riwayat Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Yang pada intinya adalah sama. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Kemudian dalam riwayat yang lain, siapa yang melakukan perbuatan atau suatu perbuatan atau ibadah yang bukan dari agama kami, maksudnya agama Allah, maka dia tertolak. Hadis pun pendek, Bapak Ibu. Kinten-kinten menawi dipun apal, dipun apalaken saged apal mboten. Kalau kita sakit ya, namun pendek. Ini Pak Mulyadi dipun apal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi di dalam beragama Bapak Ibu itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berupaya di dalam melaksanakan ubudiyah kita itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu patokan itu patokannya. Jadi di dalam hal ubudiyah atau ibadah maka harus ada dalil yang jelas dari Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka itu disebut dengan man ahdasa, orang yang mengada-ada di dalam agama atau di dalam hal beribadah, yang itu biasa kita sebut dengan al-bid'atu atau bid'ah. Jadi bid'ah itu artinya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sehingga itu disebut dengan sesuatu yang baru. Di dalam beragama maka kita harus berhati-hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam usul itu ada istilah usul fikih ya, atau kalimat usul itu al-aslu fil ibadati al-hadru fala yasrafu minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Jadi aslinya di dalam hal ibadah itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi ibadah itu pada asalnya adalah dilarang, tidak boleh. Illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu.
kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ibadah itu harus ada perintah, harus ada dalilnya. Sholat ada dalil tentang sholat, wa aqimus sholat. Zakat wa atuz zakat, termasuk puasa dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya itu bahwa di dalam hal beribadah kita harus ittiba, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Apakah sekarang ini masih ada ya orang-orang yang kemudian mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam hal agama atau di dalam hal ibadah? Tentu saja masih Pak Guru, masih. Kenapa masih? Karena Rasulullah SAW ini ternyata mengeluarkan hadis ini. Jadi hadis ini sebagai sebuah pemberitahuan, peringatan kepada kita agar di dalam kehidupan kita ini harus senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Kalau tidak, maka tertolak. Tertolak itu istilah itu sia-sia. Kita sudah melaksanakan dengan susah payah, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, mungkin dengan biaya yang begitu banyak, tetapi ternyata itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama. Maka yang penting Bapak Ibu adalah ini, bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah itu harus ada tuntunannya, harus ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kalau tidak ada, maka lebih baik tidak kita lakukan, daripada nanti setelah kita melakukan kemudian tidak diterima oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, ya, sesuatu yang baru yang tiada-ada dan itu tidak menjadi tuntunan agama kita, maka yang dimaksud perbuatan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah, tetapi tidak bersumber dari ajaran Islam dan tidak memiliki landasan yang jelas. Dalam kata lain adalah sesuatu yang baru atau bid'ah. Maka ini menjadi peringatan bagi kita agar di dalam melaksanakan ubudiyah kita itu harus betul-betul ada dasarnya. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak. Jadi perbuatan ibadah atau ibadah kita yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalil syar'inya. Dalil syar'i itu berarti dalil Quran dan Sunnah, maka akan ditolak. Kemudian Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti, Bapak Ibu. Kalau taklid, itu mengikuti tetapi ya hanya itu, mengikuti tapi tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya atau dasarnya. Jadi Islam pada dasarnya adalah ittiba, mengikuti saja. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diturunkan oleh Rasulullah, ikuti. Itu yang menjadi prinsip atau pokoknya. Dan Rasulullah SAW telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Jadi Rasulullah itu sudah
berusaha sedemikian rupa agar apa yang menjadi perintah dalam agama atau ibadah itu tidak dilebih-lebihkan atau tidak diada-adakan. Kenapa? Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya. Maka gini Bapak Ibu. Jadi bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Hubungannya dengan ibadah sudah sempurna, hubungan dengan muamalah sempurna, hubungan dengan ekonomi sempurna, hubungan dengan sia-sia atau siasat politik sudah sempurna. Artinya semua sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Oleh karena itu, di dalam hal kita melaksanakan ibadah harus berdasar dan beriktibar kepada Rasulullah SAW, dan jangan sampai kita beribtidah. Ibtidah itu ya sama saja dari kata bid'ah tadi ya, mengada-adakan sesuatu tanpa dalil. Nah, ini ayatnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 36. Kalau dihafalkan bisa hafal itu ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pun hafal nih. Jadi janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu yang akan kita lakukan, artinya dalilnya tidak perlu kita lakukan. Jadi kita berbuat itu karena kita mengetahui. Kita beribadah karena ada dalilnya. Kita tidak melakukan karena memang tidak ada tuntunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat ini agar kita orang-orang mukmin itu tidak melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui asal usulnya. Kalau kita sampai melakukan sesuatu khususnya ibadah dan tidak mengetahui asal usulnya, maka tadi di dalam hadis itu akan ditolak. Di dalam Al-Quran besok akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran kita, apakah dulu kamu melakukan ini telah mendengar dasarnya? Kemudian penglihatan kita dan juga hati kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita harus berhati-hati. Nanti Bapak Ibu. Jadi bahwa di dalam hal melakukan sesuatu, apalagi itu urusan ibadah atau masalah ibadah, maka harus betul-betul ada rujukannya. Apa rujukannya? Tidak lain adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu. Maka ini menjadi catatan kita di dalam melaksanakan ibadah, bahwa apa yang kita lakukan itu harus berdasar karena pendengaran kita
telinga ya. Inna sam'a sampun menika pendengaran, wal basara basarun menika penglihatan, wal fuada atau fuadun niku hati atau qalbun. Kullu ulaika kana mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kemudian kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sementara kemudian jawaban kita salah atau kita tidak bisa menjawab, maka tentu saja kita akan diberikan azab atau siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Direkasani ora ditampa. Eman gitu. Nah, kemudian dasar yang kedua ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma ya, pada hari ini, artinya pada waktu dulu gitu ya. Akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kalau sudah muncul Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini, maka kita harus lebih yakin, harus lebih mantap. Karena Rasulullah sudah menyampaikan ini, bahwa agama Allah itu sudah sempurna, nikmat kita ini sudah dicukupkan, ya. Dan Allah telah ridho bahwa Islam ini menjadi agama kita. Berarti tidak ada pilihan yang lain. Kalau agama sudah disempurnakan, masa kita akan mencari lagi? Atau mungkin masih kurang? Atau mungkin tidak terlalu capek yang ada sekarang ini? Padahal sholat 5 waktu itu saja, itu sudah istilah itu apa gitu, seakan-akan hidup ini hanya untuk sholat gitu ya. Ya disitulah Allah kemudian meletakkan kewajiban yang sudah diukur. Coba kalau sholat itu tidak 17 rakaat, 100 rakaat, maka coba dengan bayangkan. Coba dibayangkan kalau tidak 17 rakaat, 100, 150, 200 itu mungkin tidak bekerja ya, tidak bekerja, tidak mau, tidak bergotong royong dan lain sebagainya. Jadi 5 waktu itu Allah sudah mencukupkan bagi kita untuk bisa kita laksanakan. Maka tidak ada alasan lagi Bapak Ibu bahwa agama telah disempurnakan, termasuk nikmat apapun yang belum kita terima. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu ingkari wahai manusia? Dahar dipun eco, muncul dipun sekeco, tindakan dipun siogo, namanya. Semuanya sudah bisa kita rasakan, sudah bisa kita nikmati. Ya. Piknik dipun kelakon, tentu dimulai. Ngetam sampun, ilen sampun, ngalor sampun, itu sampun. Semuanya sudah kita bisa nikmati. Maka nikmat mana lagi yang kurang? Maka sesungguhnya Allah sudah mencukupkan nikmat itu bagi manusia. Hanya kadang-kadang memang manusia ini yang berlebih-lebihan. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi kalau Islam ini sudah diridhoi oleh Allah adalah agama yang benar, maka tidak perlu lagi mencari agama yang
yang lain. Yang sekarang ini muncul agama-agama yang baru yang tidak perlu kita ikuti. Itu hadis yang nomor 5. Jadi bahwa segala kemungkaran dan segala yang baru di dalam agama ini harus kita tolak, dan dalam pelaksanaannya kita harus ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada nanti sudah kita upayakan tetapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ke-6, al-hadisus sadis. As-sadis itu kalau dalam bahasa Arab ke-6. Kalau ke-7 apa Bu? As-sabi. Ke-8 as-samin. Ke-9 at-tasih. Ke-10 al-asir. Nih. Kalau ke-1 al-awwal. Al-awwal asani. Kalau 1 wahidun, 2 isnani, 3 salasun, dan seterusnya. Al-hadis sadis, halal dan haram. Nah, ini. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa as-subuhati faqad istabro'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal iman yusiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malakin iman ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Innal halala bayyinun, halal itu pun cetha. Halal itu jelas, haram itu juga sudah jelas. Dan di antara halal dan haram itu namanya as-subuhat. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat. Subhat itu artinya samar-samar. Samar-samar itu tidak jelas. Halal jelas, haram jelas, subhat berarti tidak jelas. Ini halal, apa ini haram? Masuk yang halal atau masuk yang haram? Berarti kan ragu-ragu, ya, samar-samar, tidak jelas, maka disebut dengan as-subhat. Yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi yang namanya subhat itu kadang-kadang kita tidak tahu apa itu, karena memang tidak jelas itu. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Jadi hendaklah Bapak Ibu kita takut dengan yang namanya subhat. Maka kalau kita menemui subhat atau sesuatu yang subhat, maka lebih
baik ditinggalkan. Karena syubhat itu kecenderungannya adalah kepada keharaman. Jadi kalau ada suatu kok syubhat, ini dimakan apa tidak ya? Dimakan boleh nggak? Kalau nggak dimakan memang, tapi kalau dimakan, apakah ini ditentukan di dalam agama? Daripada ragu-ragu, tinggalkan. Walaupun paling tidak itu ragu-ragu, tinggalkan. Kalau kita yakin, ya makan saja. Tapi kalau kita yakin, tinggalkan. Tentunya setelah kita melihat dalil-dalil atau dasar-dasar yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Melewati enak, masa rati maham gitu ya, eman-eman. Jadi dalam masalah dunia ini kita tidak perlu eman-eman, Bapak Ibu. Kalau memang harus ditinggalkan, tinggalkan. Karena pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik, yang lebih lezat, yang lebih enak. Ya. Karena apa yang ada di dalam dunia kita ini harus kita kembalikan kepada tuntunan yang ada. Jadi yang namanya ittiba tadi itu dalam hal apapun. Kalau segala sesuatu ini sifatnya ibadah, maka harus dikembalikan kepada dalil yang ada. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Jadi supaya kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram, Bapak Ibu, maka yang syubhat itu atau yang memang masih samar, belum jelas itu sebaiknya ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Supaya tidak terjerumus di dalam keharaman. Karena kalau haram itu kemudian kita lakukan atau kita makan, namanya kalau ibaratnya itu makanan, maka sesungguhnya itu tidak berpahala dan bahkan akan mendatangkan dosa. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk masuki. Jadi ibarat syubhat itu Bapak Ibu, seorang menggembala kambingnya. Menggembala kambing itu kan ada area yang bisa dimakan oleh kambing, ada area atau tempat yang tidak boleh dimakan oleh kambing itu. Makanya kita menggembala kambing di desa namanya ya. Maka yang bisa dimakan ini kira-kira tempatnya mana saja. Berarti itu yang harus dimakan oleh kambing. Kemudian ada kebun tetangganya, ini tidak boleh dimasuki dan tidak boleh dimakan oleh kambing. Tapi yang namanya kambing, ya itu apapun yang ada di depan, samping, kanan, kirinya pasti akan dimakan. Maka disitulah ibarat syubhat. Jadi pertamanya enggak, tapi kemudian kambingnya itu mendekat ke sana, berjalan ke sini, berlari-lari, kemudian menemukan makanan itu maka dimakan. Maka ibarat seperti ini adalah mendekatkan diri kepada syubhat. Artinya lambat laun maka gembalaannya itu akan memasuki area yang dilarang untuk dimakan. Dan itulah disebut syubhat. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Jadi Allah itu telah menghalalkan apa yang harus dihalalkan, kemudian mengharamkan apa yang harus diharamkan. Maka kembali kepada ayat itu, halal bayyinun wal haramu bayyinun. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Bapak Ibu, terkait dengan hati ini sudah selalu dibahas oleh Ustaz Zaidul Fatin.
yang namanya dengan tazkiyatun nafsi, dan terus menerus agar kita ini dapat menata dan mengelola hati kita. Karena kalau hati itu memang sudah rusak, maka nanti seluruh anggota tubuh kita ini menjadi rusak. Kalau hati itu baik, maka segala sesuatu yang kita miliki itu juga akan menjadi baik, Bapak Ibu. Maka kalau istilahnya Pak Jazili, bahwa urusan apapun di dunia ini kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, ikhlas, syukur, istighfar. Nggak bisa terselesaikan, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kalau semua sudah dikembalikan ke sana, maka semuanya akan menjadi baik. Jadi ini Bapak Ibu, bahwa hati ini menjadi ujung pangkal dari perbuatan kita. Maka perbaikilah hati kita. Sudahlah, kita sabar saja, kita ikhlas saja, kita bersyukur saja. Kalau memang tiga-tiganya nggak bisa, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Selesai nih Bapak Ibu. Maka kalau ada urusan dunia, niku saya kira tidak perlu diperpanjang. Artinya Bapak Ibu ya. Artinya kalau hati kita ini sudah mapan, sudah baik, insya Allah semua persoalan itu akan bisa selesai. Tapi kalau tidak, maka akan berkepanjangan terus. Gitu. Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Abu Dawud berkata, Islam itu berkisar ada 4 hadis. Kemudian dia menyebutkan hadis ini salah satunya. Jadi Bapak Ibu, bahwa landasan pokok dalam syariat itu ya, hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Jadi ada beberapa landasan pokok dalam syariat, yang diantaranya adalah hadis ini, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma as-subhat. Ini pokok hadis yang pertama. Kalau Abu Dawud kemudian mengatakan ada 4 hadis, mana lagi yang tiga? Yang kedua adalah innamal a'malu binniyat. Pokok hadis dalam syariat yang pertama adalah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian yang kedua, pokok hadis dalam syariat itu ada 4. Yang kedua adalah innamal a'malu binniyat. Jadi niat. Kemudian yang ketiga itu adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini pokok dasar hadis dalam Islam yang ketiga. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Illa thayyiban. Maka adalah apa yang kita lakukan itu senantiasa merujuk kepada perintah. Apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, salah satu kebaikan dalam Islam itu ya, adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak manfaat tinggalkan, menuju kepada sebuah kemanfaatan. Oh, perbuatan ini tidak bermanfaat, ya sudah tinggalkan. Oh, ini bermanfaat, lakukan. Ini tidak bermanfaat, tinggalkan. Ini manfaat, lakukan. Jadi ada 4 Bapak Ibu landasan pokok hadis dalam syariat Islam. Ini ya, jadi ada 4. Hadis pun kita mau pendek-pendek. Kemudian inti daripada hadis tersebut ya, termasuk sikap warok adalah meninggalkan syubhat. Warok itu apa? Warok adalah sikap yang timbul dari rasa takutnya seseorang terhadap perbuatan haram. Jadi kalau ada orang kok dia takut tentang keharaman atau sesuatu yang haram, maka dia memiliki sifat warok. Al-warok,
sikap takut terhadap keharaman. Maka salah satu indikatornya itu adalah meninggalkan syubhat. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk yang memiliki sifat warok, yang senantiasa meninggalkan syubhat dan takut terhadap sesuatu yang haram. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Maka hal-hal yang syubhat ini kalau bisa ditinggalkan, karena perbuatan syubhat ini akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram. Kemudian ketiga, menjauhkan perbuatan dosa kecil, karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil pun itu harus kita perhatikan dan harus kita tinggalkan, Bapak Ibu. Karena kalau dosa-dosa kecil ini kita kerjakan lama-lama, kita akan berbuat sesuatu dosa besar. Jadi dosa besar itu asalnya dari dosa yang kecil. Haram itu asalnya dari sesuatu yang subhat. 4, memberikan perhatian terhadap masalah hati. Jadi hati ini harus menjadi prioritas kita, Bapak Ibu. Karena hati inilah yang akan menentukan anggota badan kita. Apakah tangan kita ini nanti akan berbuat baik, itu tergantung hati kita. Apakah kemudian mata kita ini melihat sesuatu yang baik, itu juga tergantung pada hati kita. Kalau hati kita bersih, maka apa yang kita lihat sesuatu yang baik, apa yang kita dengar sesuatu yang baik, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau hatinya kotor, nah itu apapun bisa terjadi. Bagaimana kasus-kasus yang kita dengar dari pemberitaan. Kemudian baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Jadi kalau amal kita ini baik, maka hati kita ini akan baik. Hati kita baik, maka amal perbuatan anggota badan kita akan baik. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara syubhat. Jadi orang yang bertakwa, Bapak Ibu, itu akan jeli terhadap syubhat, ya. Artinya dia akan khawatir terkait dengan syubhat dan dia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syubhat. Itu ciri daripada orang yang bertakwa. Karena kalau syubhat itu terus dikelola, terus dilakukan, maka dikhawatirkan akan menuju kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Haram ini nanti larinya kepada dosa, dosa larinya kepada adab atau siksa. Sebaliknya, al-halal itu akan menuju kepada pahala, pahala akan menuju kepada surga. Kemudian yang terakhir, nomor 7, menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram. Jadi perbuatan-perbuatan haram ini sebaiknya kita hindari, Bapak Ibu. Kalau memang ada pintunya segera ditutup. Mudah-mudahan apa yang kita makan, yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang jelas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah selanjutnya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Di antaranya adalah dalil dari Al-Quran terkait dengan halal dan haram di dalam Quran surat An-Nahl. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan seterusnya, sehingga pada pagi hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Al-Hadisus Sadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan semangat dalam beribadah dan beramal soleh, senantiasa mendapatkan ridho dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia kita. Mudah-mudahan di akhir nanti, ya, di akhir yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Allah dan dimasukkan ke dalam sebuah kemenangan, kebahagiaan dan keselamatan. Subhanallahumma wa bihamdika